Gengs, gue dapet cerita nih tentang permistisan negara Indonesia. Ya levelnya udah level tertinggi. Karena menyangkut presiden negara. Sampai perang katanya lawan santet-santetan. Lah sampai presiden aja katanya pernah dapat kiriman santet, gengs. Siapa itu yang berani-berani ngirimin santet ke presiden? Makanya kita mau cerita nih sekarang saking serunya. Cuman kita izin sambil skincarean dulu ya. Untungnya kalau pakai Mineral Glossy Series nih, udahlah satset. Mana dapat pouch begini kan kalau dibawa juga gampang satset. Karena memang step-stepnya nggak ribet. Produknya juga cepet gitu ngerasap ke kulit kayak celep gitu, kayak punya ilmu hitam nih ya. Nah, cepet dan praktis banget kan? Tapi walaupun satset begitu nih dengan Mineral Glossy Series, hasilnya kulit bisa glowing, sehat dan kenyal, gengs. Ini jadinya ternutrisi dengan baik gitu, macam pakai susu mistis lagi kita. Ya kalau Mineral Glossy Series ini mah udah nggak usah diraguin. Udah 3 tahun lebih nih kita pakai, melewati berbagai bulan Ramadan. Kalau nggak pakai susu gue bisa lepas kali. Canda ya. Habisnya secinta itu gue sama ini yuk, makanya pakai yuk. Beli kata gue mah. Langsung nih sepaket nih. Karena tenang aja, ada voucher buat pengganti kode voucher yang lama tuh yang udah nggak bisa, udah habis. Ini nih voucher yang baru di bawah, cek ya. Tapi kalian langsung gercep juga karena kuotanya terbatas. Jadi kalau habis lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita lu itu mah. Sekarang kita langsung mau aja lah ke ceritanya. Jadi tuh ya gengs ya, ini tuh kayak ada sebuah berita heboh, seru banget, tapi belum tahu juga sih kebenarannya. Karena siapa yang nggak kaget sih? Kalau katanya nih mantan presiden Indonesia pernah dikirimi percobaan santet dan ilmu hitam oleh seorang yang memang dianggap sakti. Bahkan dianggapnya seperti manusia setengah dewa di India sana. Lah kan kita dengarnya macam kayak, apa iya bener begitu? Biasa kan kita dengarnya kayak cerita-cerita Hitler katanya mati di Garut tuh. Ini konspirasi apa cerita wetpad atau emang kejadian nyata? Karena kan memang di dunia yang sudah gila ini, terkadang ada cerita-cerita yang kita kira, ceritanya film banget, ceritanya sinetron banget. Lah kejadian beneran ternyata. Yang mana kita jadinya susah nih buat menerka mau percaya atau enggak. Tapi karena menurut gua pribadi ini ceritanya seru ya. Ya udah yuk kita bahas aja. Dan nanti dari kalian sendiri tuh yang memutuskan menilai ini mungkin ada pendapat lain gitu, langsung aja komen di bawah. Nah jadi nih udah lama banget, udah kayak 2 tahun yang lalu deh kayaknya nih. Mungkin majikan yang setia nontonin tahu nih. Gua pernah membuat sebuah video mengenai tokoh yang sangat terkenal. Di India sana dianggap apa? Mahaguru, pemimpin spiritual. Sampai dianggap yang kayak tadi gue udah bilang manusia setengah dewa, bernama Sai Baba. Saking besarnya nama dari Sai Baba, pengikutnya tuh banyak banget, bahkan sampai ke Indonesia. Jadi dulu tuh di rumah-rumah tuh para pengikutnya ditampang tuh foto-fotonya Sai Baba. Macam kayak kita gantung foto presiden, tapi ini fotonya Sai Baba. Intinya dia itu dipercaya mempunyai kekuatan-kekuatan yang menyerupai dewa atau bahkan menyerupai Tuhan. Soalnya bisa membaca masa depan, menyembuhkan penyakit dan sebagainya. Cuma untuk detailnya kita nggak ceritain lagi ya, ntar malah lama. Pokoknya intinya begitu. Sai Baba ini adalah tokoh yang sangat terkenal, tokoh spiritual yang dianggap sebagai manusia setengah dewa di India sana. Dan di sini nih kita mau fokusnya cerita mengenai isu-isu di mana katanya mau menyantet salah satu mantan presiden Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY, itu adalah Sai Baba, gengs. Loh. Apa boleh jadi semistis ini? Ini mististing apa teman cerita sih? Pokoknya untuk pembahasan mengenai background atau cerita dari Sai Baba sendiri, mengenai hidupnya penuh pro kontra dan sisi gelapnya segala macam ada di video yang ini ya. Kalian search aja Hirota Sai Baba, ntar ketemu yang ini. Namun di video tersebut pun, seperti banyak berita-berita yang memang bikin gempar, dikatakan kan Sai Baba itu telah meninggal di tahun 2011 pada tanggal 24 April tepatnya di usianya 85 tahun. Yang kalau di berita-berita internasional tuh dibilangnya Sai Baba ini berpulang karena gagal jantung. Ya memang sudah sakit lama, ya umurnya juga udah 85 kan ya. Sampai komplikasi pokoknya terutama di area pernafasan. Namun lain beritanya dengan yang di Indonesia. Karena ada pengakuan dari seorang mantan dukun terkenal bernama Daud Tony yang bilang kalau Sai Baba itu meninggal karena bertarung ilmu dengannya, yang mana ilmu santet yang dikirimkan oleh Sai Baba itu berhasil ditangkis dan balik mengenai dirinya sendiri hingga Sai Baba yang meninggal karena ilmunya berbalik gitu istilahnya. Loh. Emang boleh seduel itu? Apalagi katanya Pak Daud Tony ini tuh melawan Sai Baba karena diutus, gengs, oleh Ibu Ani Yudhoyono untuk melindungi Pak SBY dari serangan santet yang dikirim sama Sai Baba sendiri. Seru kah? Jadi ini tuh kayak semacam apa ya? Tugas negara tapi dalam hal permetafisikaan, pertahanan metafisika begitu. Wih, bahasanya kayak orang bener kita kan tumben-tumbennya. Kronologisnya jadi begini nih. By the way, tapi untuk sumbernya nanti gue cantumin di bawah ya. Karena memang ini semua menurut pengakuan dari cerita Daud Tony sendiri yang sudah tersebar tuh di mana-mana videonya. Jadi di awal tahun 2011 itu ya, bulan Januari nih, tahu-tahu Daud Tony katanya menerima sebuah panggilan telepon. Tapi ini teleponnya bukan dari sales kredit atau marketing KPR rumah atau telepon penipuan gitu, enggak. Soalnya dari kemarin kita dapetnya teleponan begituan, mulai capek ngangkatnya.
Nah waktu itu Pak Daud ini katanya dapat telepon dari salah satu jenderal namanya Jenderal Pramono Edi Wibowo yang menjabat ya waktu itu ya untuk datang ke Cikeas. Ya tahu dong kalian kalau Cikeas ini memang terkenal sebagai tempat kediaman presiden pada saat itu. Ini kan kita cerita zamannya Pak SBY. Karena tahu-tahu dapat mandat begitu ya dari jenderal. Ya datang nih ke sana nih Pak Daud nih. Namun katanya begitu dia menginjakan kaki di istana Cikeas, hawanya beda udah. Pak Daud itu merasakan ada energi santet yang kuat banget di sana. Loh. Energi apa ini? Karena energinya tuh katanya kuat banget semacam santet tingkat tinggi dari seseorang yang punya ilmunya nggak main-main. Habis itu ternyata di sana Pak Daud ini dipertemukan dengan ibu negara, almarhumah Ibu Ani semasa hidup ya, untuk menyampaikan langsung kalau maksud mengundang Pak Daud ini ke istana adalah kita nih mau minta tolong langsung. Tunggu Bu, jadi sebelum Ibu Ani menjelaskan nih, Pak Daud ternyata udah tahu pasti. Karena kan dari awal dia udah merasa nih ada energi-energi atau hal-hal sihir-sihir lainnya nih pastinya Ibu ya. Ya kaget dong kayak, kok tahu? Dan di situ juga Daud Tony langsung ngasih nih fotonya. Orang yang ngirimin santet itu siapa menurut penerawangannya dia? Yang ini kan Bu orangnya. Ya lagi-lagi kan, kok tahu? Wah sakti nih berarti udah tahu semuanya emang Pak Daud nih. Yang mana ya tadi orang yang dimaksud itu adalah Sai Baba, geng, seorang tokoh sakti dari India. Yang menurut Daud Tony sendiri itu ilmunya setara dengan dirinya sewaktu dia masih menjadi dukun. Jadi memang katanya waktu dia dipanggil ke Cikeas itu posisinya Daud Tony udah tobat gengs. Sudah kembali ke jalan Tuhan di mana dia memeluk agama Kristen. Namun sebelumnya dia sempat menjadi dukun tuh, terutamanya dukun santet. Jadi memang apa gitu nih energi-energi santet begini. Dan waktu dia masih menjadi dukun itu ya katanya ilmunya 11-12 energinya nih sama ilmunya Sai Baba. Ya habis begitu kan langsung ditanya lagi, jadi kamu sanggup nggak nih melawan dia? Soalnya kan Sai Baba ini dibilang berusaha mengirimkan sihir yang tadi berupa santet kepada Pak SBY yang katanya itu adalah permintaan dari lawan politiknya gitu, jadi dari oposisi. Lah ayah ya kalau emang dari oposisi apa? Mintanya jauh banget ke India. Ya tapi kan pada saat itu karena Pak SBY memang sedang menjabat sebagai presiden, berarti hal ini tuh mengancam keamanan negara dalam hal goib ya. Jadilah Daud Tony mengiyakan karena misi ini jatuhnya tadi tuh misi negara yang tidak kasat mata. Dan dia bilang juga pasti ini resikonya besar. Melawan seseorang yang ilmunya setara, yang pastinya bisa-bisa nyawa taruhannya. Karena nggak ada kemungkinannya kalau dua-duanya nih akan hidup. Jadi pasti diantaranya salah satu ada yang kalah dan menang, atau malah dua-duanya yang kalah alias dua-duanya innalillahi begitu. Ngeri. Karena Daud sendiri tuh mengaku belum pernah nih seumur hidup dia itu mempunyai lawan yang ilmunya seimbang dengan dirinya. Makanya hasilnya pun dia juga nggak tahu gambling. Jadi dia meminta satu permintaan nih kepada Ibu Ani, yaitu nanti misalkan dalam pertempurannya dia gugur, Daud minta tolong untuk anak-anaknya itu disekolahkan sampai selesai kuliah, biar dia juga bisa tenang menghadapi pertempuran gaib tersebut. Yang tentunya hal itu malah langsung diiyakan lah. Ini kan judulnya buat keamanan negara. Dari situ Daud juga meminta waktu 3 bulan untuk menjalani pertempuran tersebut dan disediakan rumah juga atau tempat untuk melakukan pertempuran atau ritualnya. Karena ya kalau di rumahnya sendiri berbahaya kan ada anak sama istrinya. Ya udah semuanya disiapkan nih dan Daud juga sempat tuh berpamitan dengan istrinya. Dia mengatakan ya hasilnya kan nanti nggak tahu ya bisa selamat atau tidak. Bener-bener kayak orang mau pergi ke medan perang gitu 3 bulan. Jadi ngasih wasiat nih kalau ada apa-apa ini surat, tabungan, sebagainya. Setelah itu Daud ini pergi ke rumah yang sudah disediakan tuh di daerah Jakarta dan mulailah di sana dia melakukan hal-hal yang dia sebut tadi itu perang dengan Sai Baba selama 3 bulan. Katanya langsung banyak tuh udah ular di mana-mana berdatangan nggak tahu dari mana tuh. Terus sama dia kan langsung dilakukan perlawanan tuh pakai ilmunya dengan doa-doa karena posisinya kan dia udah tobat ya jadi pakai doa-doa juga. Pokoknya diusir dah ular-ularnya. Setelah itu ada lagi nih sosok yang datang nih. Kaget. Notifikasi datang. Terus abis itu ada sosok lagi yang datang. Yang menurut dia itu penampakannya seperti dewa dengan membawa trisula. Dengan ada ular juga tuh di punggung dewanya tuh. Tapi ini nggak tahu ya dewa apa yang dimaksudnya. Pokoknya bilangnya begitu. Dimana sosok itu langsung melemparkan trisulanya. Tapi Daud langsung menghindar. Tapi trisulanya ini sempat kena kakinya. Sama dia dilakukan perlawanan lagi dengan doa-doa. Dan sosok itu menghilang. Belum selesai. Datang lagi nih. Sosok yang menyerupai dewa juga dengan memiliki banyak tangan. Kali ini sosoknya katanya kuat banget. Daud ini sampai teriak-teriak dengan lantang. Menyuruhkan doa-doa sampai kaca pecah-pecah. Gitu. Makanya katanya untung bukan rumahnya sendiri ya. Lah repot kaca-kaca pecah bahaya. Sampai akhirnya Daud ini terus berusaha melakukan perlawanan bertahan. Akhirnya dia merasakan kalau lawannya itu di sana kalah dan meninggal karena santet yang berusaha dikirimkan oleh pihak lawan tapi berhasil ditangkis terus berbalik kepada si pengirim. Seru banget ya, kayak nonton film gitu, kayak Harry Potter lawan Voldemort, apa Sasuke lawan Naruto gitu kali ya. Dia langsung menghubungi tuh pihak presiden untuk minta tolong cek deh apakah ada berita mengenai Sai Baba. Kok ada suara-suara? Kita terlalu heboh ya. Assalamualaikum, jangan terlalu heboh. Sampai ngos-ngosan juga sampai keringetan gitu ah. Yang berantem siapa, yang capek siapa? Jadi minta tolong ada cek gak tuh berita mengenai Sai Baba tuh di India. Dan ternyata bener aja iya. Sai Baba diberitakan katanya meninggal tuh. Tapi
Katakan tadi di bulan April, tepat 3 bulan yang tadi dikatakan oleh Dotoni kan minta waktunya emang 3 bulan kepada Bu Ani. Dipanggilnya kan tadi Januari, kita jadi ngos-ngosan ya. Januari itu persiapan, habis itu Februari, Maret, April, 3 bulan. Benar. Apakah ini semuanya kebetulan? Atau bagaimana ya? Apa kabar dunia? Menurut kalian gimana? Makanya komen di bawah ya, kita kepanasan. Nah, setelah menyelesaikan misinya itu, selamat dia nih masih hidup nih. Dotoni pun memutuskan untuk berhenti mengambil tugas kenegaraan lagi atau kepresiden lah istilahnya. Karena dia akhirnya merasa pengen hidup tenang tanpa adanya resiko-resiko yang bisa membuat diri dan keluarganya tuh berbahaya. Ya maksudnya nanti kalau tahu-tahu ketemu lawan yang bukan hanya seimbang tapi malah lebih gitu ya, bisa berabe. Soalnya waktu pertemuan melawan Sai Baba itu rasanya udah berat banget baginya. Ya dari cerita yang disampaikan oleh Dotoni sendiri ini tentunya ada yang percaya dan ada yang tidak lah ya. Semacam menjadi cerita konspirasi mengenai hal-hal mistis di lingkup kepresidenan. Selain adanya ancaman-ancaman yang memang kasat mata, kayak apa ya, perang ya, ancaman politik, ternyata ada juga ancaman-ancaman yang tak kasat mata. Lah kalau bener begini ceritanya, kenapa nggak Israel aja tuh disantet apa bagaimana gitu dari awal, nggak perlu ada dardo-dardo apa beres ya. Ya masalahnya kan memang Ibu Ani sendiri sama Jenderal Pramono sudah tidak ada. Jadi pastinya di sini tidak ada yang bisa memberi kesaksian apakah benar yang diceritakan oleh Dotoni sendiri. Namun banyak juga sih yang berpendapat kalau misalkan emang itu nggak benar, kok berani banget itu Dotoni bawa-bawa nama orang-orang besar macam apa SBY lah, Bu Ani sama Jenderal Pramono. Disebut namanya, Sai Baba pun disebut. Ya apa nggak takut kalau itu hoax? Kayak lagunya Boy ntar. Cintamu itu hoax, sayangmu itu hoax. Ya jawabannya tapi hanya yang bersangkutan dan Tuhan yang tahu kali ya. Makanya gue bilang ini tuh jatuhnya macam cerita-cerita konspirasi yang seru aja. Namun memang Pak SBY itu pernah berbicara di salah satu ada wawancara di televisi gitu cuplikannya. Kalau dia bilang dia tuh mengalami peristiwa-peristiwa yang janggal. Ya menurutnya seperti adanya apa ya, sihir-sihir yang dikirimkan di istana negara, gengs. Pemilihan presiden dan wakil presiden ini banyak yang menggunakan ilmu sihir. Betul, saya merasakan dengan keluarga. Luar biasa, macam-macam yang digunakan. Saya sampai pada satu kesimpulan. Tidak ada yang lebih tepat mengalahkan ilmu sihir kecuali zikir. Cuma yang nggak tahu itu apakah ada hubungannya dengan cerita Dotoni apa enggak. Nah namun dari cerita tadi kan itu seperti apa ya, pertarungan sengit melawan raja terakhir. Kayak wah seru banget begitu. Lah kita kan jadi penasaran emang siapa sih itu Dotoni? Kenapa sampai dia bisa ditunjuk untuk menuntaskan masalah gaib kenegaraan tadi itu ceritanya. Nah jadi Dotoni ini sendiri tuh mengaku telah mempelajari ilmu hitam sejak umur 9 tahun gengs, alias dari SD. Nah kita dulu SD apa belajarnya matematika, bahasa Inggris, penjaskes, muatan lokal, ya Allah. Masih ada nggak sih itu muatan lokal, ketahuan tuanya? Penjaskes juga masih ada, iya. Tapi kalau Dotoni berarti belajarnya beda, ilmu hitam coba. Takut nggak lo? Semua itu tapi bukan secara random atau gabut kayak, ngapain ya? Belajar ilmu hitam saja. Nggak begitu. Karena ternyata memang disuruh sama kakeknya, tapi bukan kakek gandum, kakek angkat. Soalnya Daud ini tuh anak kelahiran Sabtu Pahing. Nah, weton-weton kejawen lagi nih kita ngomongin. Kayak teman cerita kemarin kan Sabtu Pahing termasuk weton tulang wengi nggak? Enggak ya, kalau nggak salah ya gengs ya. Yang masuk tuh Sabtu Wegi sama Sabtu Legi. Bener begitu ya, cross check nanti ya. Tapi katanya, weton Sabtu Pahing ini, itu adalah weton yang paling hoki dan banjir rezeki. Karena hitungan Neptunnya tuh paling tinggi 18. Iya 18 tuh Neptunnya. Pasti kalian nanya lagi, Neptu apaan? Lah kita jadi ngomongin weton. Intinya Neptu itu adalah angka yang digunakan untuk menandai nilai-nilai hari. Nah Sabtu Pahing itu nilainya paling tinggi 18 dibandingkan hari-hari lainnya. Pokoknya jarang lah misalkan anak dikatakan punya kelahiran Sabtu Pahing begini. Makanya kakek dan nenek angkatnya Daud ini yang memang basicnya ternyata ngilmu, merasa kalau Daud ini cocok untuk diturunkan ilmu mereka. Soalnya hal itu juga ternyata menjadi kebutuhan dari kakek dan nenek sendiri. Dimana kalau ilmunya nggak diturunkan, mereka akan susah matinya. Jadi kayak memang harus dikasih ke orang gitu loh, gengs. Macam apa sih susu atau jin peliharaan yang secara turun-temurun emang diturunin harus tuh. Lah udah mah ini jatuhnya teman cerita banget. Ya cuma kan namanya anak SD disuruh belajar ilmu hitam, pasti ogah lah mending main sama teman-teman. Makanya katanya awal-awal tuh si kakeknya memperlihatkan ilmu-ilmu yang membuat anak kecil seperti Daud ini tertarik. Salah satunya ilmu menghilang sama ilmu berpindah-pindah tempat. Kayak Jumper tuh, pernah nonton film Jumper nggak? Serasut kemana-mana begitu. Nah kan keren ya kalau tahu-tahu bisa ngilang kemana, ke Korea, tahu-tahu ke Jepang, ke luar negeri gitu tanpa harus beli tiket. Kalau udah capek balik lagi deh tuh ke pasar minggu kesini. Ya langsung tidur aja udah, nggak usah keluar duit lagi buat booking hotel. Makanya dari situ Daud akhirnya mulai tuh mempelajari ilmu-ilmu dari kakek dan nenek. Singkat cerita udah nih panjang banget ya, setelah diturunkan si kakek dan nenek akhirnya meninggal dunia, kan udah diturunin jadi mereka bisa meninggal. Di saat itulah Dotoni ini seperti kehilangan arah. Karena guru yang seharusnya membimbing itu harusnya ilmu digunakan dengan hal-hal yang baik, tapi nggak ada yang bilang ini, jadi kan nggak tahu nih punya ilmu terus harus ngapain. Ya mungkin waktu itu juga habis SD gitu kan, SMP segala macam, masih labil umurnya ya, merasa sudah punya ilmu nih, pengen ngetes kemampuannya. Jadi tiap dukun yang ada di Indonesia katanya ditantangin sama dia. Istilahnya kayak adu-aduan hebat ilmu begitu. Dan semua itu selalu si Daud yang menang. Jadi
dia merasa kayak lebih pede gitu loh. Merasa dirinya nggak bakal terkalahkan. Sampai akhirnya dia bertemu seseorang bernama Pendeta Gilbert yang mengatakan katanya kalau orang Kristen itu tidak mempan terkena santet. Ia merasa tertantang digituin kan. Apa iya? Akhirnya Dauphine ini berusaha buat menyantet Pendeta Gilbert sendiri. Namun ternyata gak berhasil. Katanya nggak mempan begitu. Ceritanya lagi-lagi panjang ya. Pokoknya dari situlah Dauphine ini tobat dan ikut sama Pendeta Gilbert memeluk agama Kristen. Sampai akhirnya lagi dia ditelepon tadi itu sama Jenderal Pramono untuk ke istana buat sebuah misi karena sebelumnya Dauphine ini kan terkenal sebagai dukun yang kesaktiannya tadi itu paling top, nggak pernah terkalahkan. Begitu cenah ceritanya. Cuma ya sebenarnya selain persantetan, yang tadi kan katanya mengancam tuh di Istana Negara, sebenarnya bukan rahasia umum lagi sih. Kalau istana sendiri itu banyak banget cerita-cerita mistisnya, gengs. Ya bayangin aja, itu kan bangunan dari zaman kapan tahu ya. Bangunan tua yang menjadi saksi bisu banyaknya peristiwa yang ada di Indonesia. Sampai-sampai memang kalau ada gangguan-gangguan kayak mistis-mistis tersebut, itu seringnya manggil orang-orang yang dipercaya mampu menanganinya secara spiritual. Karena kalau yang nanganin pas pampres ataupun abdi-abdi negara macam jenderal sekalipun, nggak bisa lah nanganin makhluk-makhluk tak kasat mata. Yang kalau di dor gitu juga gampang. Nah, cerita-cerita mistis dari Istana Negara nih. Salah satu yang paling ramai itu adalah pengakuan dari mantan ajudan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang bernama Pak Priyo Sambada. Di mana lewat akun X-nya, beliau tuh menceritakan hal-hal ganjil selama 30 tahun dia bertugas di Istana Kepresidenan. Di mana Istana Kepresiden yang ada di pusat Jakarta itu terakhir ternyata hanya dihuni oleh Presiden Soekarno beserta keluarganya. Maksudnya terakhir presiden yang pernah menghuni tinggal di sana tuh ya tadi tuh Presiden Soekarno aja. Karena setelahnya seperti Pak Harto dan keluarga itu tinggalnya nggak di istana, tapi ya tinggal di kediaman pribadinya di rumah. Kalau Pak Harto ya di Jalan Cendana waktu itu rumahnya. Dimana kalau ke istana ya datang untuk rapat dan sebagainya aja, untuk keperluan ya pekerja negara. Jadi komplek istana yang besar banget begitu ya. Kalau pagi kan putih bersih, tapi kalau malam sepi banget, sama suka ada yang putih-putih juga. Nah, di zaman Presiden Soeharto, katanya juga nggak ada tuh staf istana yang di malam hari sampai berani masuk-masuk ke dalam bangunan. Selain ya emang gak ada kepentingan juga, kayak ngapain sepi orang kagak ada orang. Rata-rata ya tadi pada takut juga gengs perkara suka banyak emosi. Bahkan pas pampres tuh yang pada maco-maco, gak sigap gitu ya. Kalau keliling patroli wilayah istana itu juga gak pernah sendirian. Minimal berdua atau bertiga. Ya tapi itu memang prosedurnya juga mungkin ya. Kalau ada apa-apa gitu kan bisa langsung sigap. Ada yang backup. Atau ya kalau ngelihat apa-apa ketakutan juga gak cuma sendirian ya, ada temennya. Nah, waktu zamannya Presiden Gus Dur, Pak Priyo ini sampai pernah tuh sering malam-malam masuk ke dalam gedung Istana Negara. Karena waktu itu memang Presiden Gus Dur sama keluarga tentunya sempat memutuskan untuk tinggal di istana. Pertimbangannya demi kepraktisan dan efisiensi waktu setiap hari daripada rumah istana begitu kan, ya udah mending tinggal aja di istana. Toh emang ada fasilitasnya tuh di Istana Merdeka. Sebagai ajudan presiden, ya tentunya harus ngikut dong kalau maunya presiden begitu. Jadi Pak Priyo ini tuh mendapatkan satu kamar di Wisma Negara, gengs. Jadi kalau Wisma itu bangunannya terletak di antara Istana Merdeka dan Istana Negara. Ya pokoknya itu kan daerahnya luas banget. Kalau Istana Negara itu kan buat acara-acara. Kalau Istana Merdeka buat tempat tinggalnya presiden. Tapi posisinya dalam satu wilayah cuma saling membelakangi. Nah, Wisma Negaranya di antara dua bangunan itu buat tamu-tamu dan orang-orang yang bekerja di sana. Bangunannya juga gede, gengs, tapi ya semua yang ada di situ semuanya bangunan tua. Terdiri dari 6 lantai macam hotel, jadi punya banyak kamar. Nah, masalahnya sebelum zamannya Presiden Gus Dur nih, itu tempatnya nggak pernah dihuni. Bertahun-tahun berarti. Karena kan tadi yang presiden sebelumnya nggak pernah tinggal di istana. Jadi ya nggak ada yang tinggal di sana juga. Bisa bayangin kalian tuh kondisinya bertahun-tahun nggak ditempatin bagaimana. Ya jadinya banyak banget lah rumor-rumor cerita horor-horor dari orang-orang. Terutama katanya di sana tuh ada perempuan berkulit putih yang cantik tapi suka ganggu. Kenapa ini? Termasuk ke Pak Priyo sendiri. Kenapa ada suara? Bukan jauh di sini dari Pasar Minggu Istana Negara. Berkilo-kilometer jauh, udah capek. Nah, konon katanya si perempuan itu dulunya bundir. Karena dia berhubungan dengan pemuda biasa gitu, terus nggak direstuin sama orang tuanya. Soalnya si perempuannya memang anak pejabat lah, makanya centil kali itu suka gangguin orang. Nah, cerita dari Pak Priyo sendiri nih, waktu itu malam-malam habis dia selesai tugas, udah selesai nih kan kerjaannya ya, dia balik deh tuh ke Wisma buat istirahat di jam 1.30 dini hari, setengah 2. Kalau sekarang nih jam 1.02. Jangan sama-samaan begini dong, bentar lagi setengah 2 nih, langsung merinding kita tuh. Naik lagi bulu romaku, capek ah. Nah, by the way, kamarnya dia itu ada di lantai 3. Namun saat di dalam lift, udah mencet lantai 3. Kenapa nggak turun-turun nih, beneran nih kita jam 1.03 tuh bentar lagi setengah 2. Liftnya tuh nggak berhenti di lantai 3, gengs. Tapi terus naik tuh ke lantai yang paling atas, ke lantai 6. Tadi kan gedungnya 6 lantai soalnya ya. Yang mana di lantai 6 itu adalah aula doang, gengs. Aula serbaguna, kosong. Mencetakkan tadi pada lantai 3. Loh kok toto sampai lantai 6 naik ke atas. Dan pas kebuka nggak ada orang juga yang mau turun. Lah buru-buru ada orang. Pas liftnya kebuka, gelap gulita. Dimana di aula tersebut isinya kayak banyak meja-meja bundar dan kursi-kursi. Yang namanya juga
aula serbaguna buat acara ya. Tahu-tahu terlihatnya ada satu orang perempuan yang duduk di salah satu meja dengan keadaan gelap gulita begitu. Perempuannya sendirian, males nggak lu? Kayak udah capek kan kita habis kerja mau istirahat gitu kayak ini. Mau buat video, habis itu kita mau tidur gitu. Udah jangan merinding dong. Ada perempuan nangis di situ sendirian di tempat gelap begitu. Nah, Pak Priyo sih mengaku dia bukan tipe-tipe orang yang mudah takut, nggak kayak kita gitu. Ada suara dikit langsung gemeteran. Namanya Pak Priyo kan sebagai ajudan presiden harus sigap ya dengan segala hal macam-macam yang serem-serem modelnya. Ya udah dia pencet lagi tuh tombol lift yang buat nutup buat ke lantai 3 lagi. Tapi liftnya kagak nutup-nutup. Sampai akhirnya si perempuan itu yang tadinya kan nangis nunduk gitu nutupin mukanya. Noleh ke dia, males. Katanya sih wajahnya cantik macam cewek-cewek rupa. Tapi kulitnya pucet banget ya. Pak Priyo lemes lah. Karena tahu itu bukan orang. Tatapan lagi kan pakai acara begitu. Habis itu baru deh liftnya ketutup dan baru turun ke lantai 3. Dan semalaman dari kamarnya, dia mendengar nih suara sayup-sayup kayak ada orang-orang pesta di luar gitu, gengs. Macam ada suara orang main piano, dansa-dansa. Ya kayak orang pesta gimana sih? Ya tapi setelah itu dia jadi tahu kalau berarti omongan orang-orang mengenai cerita horor-horor di istana itu benar adanya. Habis itu ya mau nggak mau secara tuntutan pekerjaan, jadinya harus berani menghadapi segala macam situasinya. Kayak kita, berani kan ngomongin horor? Berani. So guys, itu tadi cerita konspirasi mistis tentang ancaman negara dari hal-hal goib. Yang kalau cerita mengenai keangkatan istana sih emang bukan rahasia umum lagi ya. Namanya juga udah bangunan lama dan banyak sejarahnya, pasti juga banyak penunggunya. Namun kalau tadi tuh masalah yang santai-santaian, itu gimana tuh menurut kalian? Coba komen di bawah. Ya terima kasih semuanya majikan udah pada nonton ya. Maaf kalau ada salah kata dan sampai jumpa lagi di kasus-kasus mistis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.